Kali ini kita akan belajar tentang nilai eigen dan vektor eigen, atau eigenvalue and eigenvectors. Jadi faktor kita adalah nilai eigen dan vektor eigen. Nilai eigen ini berbentuk skalar, dan vektor eigen ini berbentuk vektor. Eigen itu berasal dari bahasa Jerman, artinya kira-kira karakteristik khas atau individual. Jadi aplikasinya mungkin tidak akan menyangka bahwa aplikasi dari vektor eigen dan nilai eigen ini ada banyak sekali: komputer, mekanika, heat flow, dinamika populasi, ekonomi, dan mekanika kuantum. Kita akan membahas dua hal. Yang pertama, nilai eigen dan vektor eigen itu sendiri, dan yang kedua, aplikasinya dalam diagonalisasi matriks. Untuk pertemuan yang ke-14 ini kita masuk nilai eigen dan vektor eigen. Definisinya, kita pertama punya matriks persegi. Jadi di dalam subbab ini semua matriksnya persegi yang dibahas. N kali N, lalu vektor di dalam R pangkat N yang tidak nol disebut vektor eigen dari A jika saat kita kalikan A dengan X, hasilnya adalah kelipatan skalar dari X. Misalnya skalarnya kita misalkan lambda di sini. Jadi bisa ditulis AX adalah lambda kali X. Lambdanya skalar, jadi lambdanya bilangan real. Lalu lambda sendiri disebut nilai eigen. Jadi vektor eigen masuk di R pangkat N, nilai eigen masuk di R. Lalu kita bisa hubungkan mereka, yaitu X adalah vektor eigen yang berkorespondensi dengan nilai eigen lambda. Untuk membayangkan perkalian skalar dari X, nah di sini X-nya segini panjangnya. Kalau kita kalikan dengan skalar lambda yang di antara 0 dan 1, dia jadi lebih pendek, tapi masih searah dengan X. Lalu jika dia dikalikan dengan skalar yang lebih dari 1, dia searah dengan X dan dia lebih panjang dari X. Lalu kalau dia dikalikan dengan skalar yang negatif, tapi masih lebih dari min 1, berarti dia mirip dengan yang pertama ini, tetapi arahnya terbalik. Panjangnya akan kurang dari panjang X awal, tetapi arahnya terbalik, karena dia skalarnya negatif. Dan kalau dikalikan dengan negatif yang kurang dari min 1, maka dia mirip dengan yang ini, tetapi arahnya terbalik. Jadi kalau negatif, dia arahnya pasti terbalik, dan di sini karena lambdanya kurang dari min 1, panjang dari lambda X akan lebih besar dari X. Jadi sebenarnya perkalian matriks dari vektor eigen itu menghasilkan perkalian skalar dari vektor eigen. Ini contoh untuk 2 kali 2. Jadi kita punya A-nya ini 3801 min 1. Nah, X12 ini merupakan vektor eigen dari A. Kenapa? Karena kalau kita kalikan, dia berkorespondensi dengan lambda sama dengan 3. Karena kalau kita kalikan AX, hasilnya adalah 36, dan itu adalah 3 kali X. Jadi X saat dikalikan dengan A, dia menghasilkan kelipatan dari X, dan kelipatannya 3. Maka X merupakan vektor eigen dari A yang berkorespondensi dengan lambda sama dengan 3. Ini kalau digambar, si X-nya setelah dikalikan dengan A, menghasilkan vektor lain yang masih segaris dengan X, tetapi panjangnya 3 kalinya.
segaris dan searah juga. Lalu tadi kita sudah tahu definisi dari nilai eigen. Sekarang kita akan mencari nilai eigennya. Kalau contoh barusan nilai eigennya sudah dikasih, kalau sekarang kita akan mencari. Jadi kita cuma tahu A. Diberikan matriksnya saja. Lalu tadi kita punya AX adalah lambda X, ini saya balik, lambda X sama dengan AX. Sementara lambda X bisa kita tulis sebagai lambda IX, I-nya matriks identitas. Karena perkalian dengan matriks identitas tidak mengubah hasil. Jadi A-nya bisa pindah ke sini. Lalu hukum distributif, lambda I min A kali X sama dengan 0. 0 di sini adalah 0 yang panjangnya N. Di R pangkat N. Lalu, jadi di sini kita punya matriks dikali vektor sama dengan 0. Jadi kayak SPL. Ini 0 semua. Ini X-nya, misalnya X1 sampai Xn. Dan di sini lambda I min A. Nah, lalu seandainya lambda I min A itu determinannya tidak 0, maka dia punya inverse. Jadi sebelah kirinya sini bisa saya kalikan dengan inverse-nya. Kalau saya kalikan dengan inverse-nya, ini hasilnya adalah identitas. Jadi sisanya tinggal X bar kali identitas sama dengan 0. Hasilnya X bar sama dengan 0. Tetapi kita tahu bahwa vektor eigen itu harus tidak 0. Artinya determinan dari lambda I min A harus 0. Agar dia tidak punya inverse. Jadi determinan dari sini sama dengan 0. Kita masukkan determinan yang tadi sama dengan 0 ini. Persamaannya disebut persamaan karakteristik. Karena tadi berhubungan dengan eigen, dan eigen di bahasa Jerman artinya dekat dengan karakteristik. Jadi definisinya, kalau A matriks persegi, lambda adalah nilai eigen dari A, jika dan hanya jika memenuhi determinan lambda I min A sama dengan 0. Nah, persamaan karakteristik ini yang kita pakai untuk mencari nilai lambda. Langsung masuk contoh yang tadi. Kecil dulu, 2 kali 2. Determinan lambda I min A. Jadi, lambda I itu lambda 001, lambda 00 lambda, ini lambda I, dikurangi dengan A, 308 min 1. Jadi hasilnya ini. Lambda min 3, yang sana min 8, ini 0, ini lambda plus 1. Dan determinannya harus sama dengan 0. Maka saat kita cari ini, karena masih 2 kali 2, hasilnya adalah lambda min 3 kali lambda plus 1 dikurangi 0 ya. Jadi hanya mereka itu harus sama dengan 0. Jadi hanya dipenuhi oleh lambda sama dengan 3 dan lambda sama dengan min 1. Tadi di contoh cuma dikasih yang ini. Tapi dengan cara ini kita bisa menemukan lambda yang lain, nilai eigen yang lain yaitu min 1. Jadi suatu matriks bisa punya lebih dari satu buah nilai eigen. Nah, tadi saat kita membuka determinan lambda I min A, dia menghasilkan suatu polinom. Polinom ini derajatnya tergantung dari A. Kalau A-nya N kali N, maka polinomnya derajatnya adalah N. Dia polinomnya memiliki variabel lambda. Dan koefisien yang paling besar, ini koefisien di pangkat yang N yang paling besar, dia pasti 1. Sisanya koefisien-koefisien yang bilangan real. Nah,
polinomnya sendiri disebut polinom karakteristik, P lambda. Jadi persamaan karakteristik dari A adalah persamaan P lambda sama dengan 0. Ini polinom karakteristik dan keseluruhannya ini adalah persamaan karakteristik. Ini contoh yang tadi, yang lambda min 3 lambda plus 1, dia bentuknya kalau dibuka jadi seperti ini. Karena A-nya 2 kali 2, jadi derajatnya 2. Ini contoh, sekarang 3 kali 3, A-nya seperti ini. Determinannya lebih rumit, masih bisa pakai metode panah atau sarus, hasilnya ini. Dia karena 3 kali 3, derajatnya 3, dan kita harus mencari akar-akarnya, mencari lambda yang memenuhi. Kita gunakan metode Horner. Untuk yang belum tahu metode Horner itu caranya, jadi kita tulis koefisien-koefisien di sini. 1, minus 8, 17, min 4. Nah, kita harus mencoba-coba akarnya. Yang dicoba-coba adalah semua bilangan bulat yang membagi min 4. Jadi yang dicoba adalah plus minus 1, plus minus 2, dan plus minus 4. Cara mencobanya gimana? Misalnya kita mau mencoba plus 1. Atau biar kelihatan jelas, kita coba 2. Lalu kita kalikan 2 dengan 1. Di sini jadi 2. Oh, tunggu. Satunya turun dulu. Setelah satunya turun, kita kalikan 2 dengan 1 di sini, yaitu 2. Kita jumlahkan, dia min 6. Kita kalikan dengan 2 lagi, dia min 12. Kita jumlahkan lagi, dia 5. Kita kalikan lagi dengan 2, dia 10. Dan hasilnya adalah 6. Karena dia bukan hasilnya 0, jadi 2 bukan akar. Harus dicoba-coba, nanti ketemu bahwa ini kita bisa yang benar adalah 4. Saat kita masukkan 4, 1 kali 1 ini 1, 1 kali 4 dia 4. Jadi ini min 4. Min 4 kali min 4, min 4 kali 4 dia 16. Min 16, sisanya 1. 1 kali 4, 4. Dan hasilnya 0. Jadi 4 adalah akar. Karena 4 adalah akar, jadi bisa dibuka pangkat 3 jadi X min 4 dikali koefisien yang sisanya didapat dari sini. 1 min 4, 1. Karena dia pangkat 3, ini pangkat 1, jadi sisanya pangkat 2. Jadi dia koefisiennya 1, min 4, 1. Lalu, yang di sebelah kiri, yang di sebelah kanan, dia pangkat 2, kita bisa mencari akar-akarnya dengan rumus ABC atau rumus kuadratik. Semoga masih ingat semuanya. Nanti ketemu hasilnya akarnya 2 plus akar 3 dan 2 min akar 3. Jadi 2 plus minus akar 3, akar dari yang sebelah kanan. Lalu ketemu akhirnya lambdanya adalah 4, 2 plus akar 3 dan 2 min akar 3. Jadi untuk yang pangkat 3 ke atas, kadang-kadang kita akan membutuhkan metode Horner, yaitu metode coba-coba. Lalu ini ada contoh khusus, kalau A-nya segitiga. Contoh di sini segitiga bawah, maka kalau kita cari determinan lambda I min A, dia sebelah sininya tetap 0 ya. Jadi saat kita cari determinannya,
karena dia matriksnya segitiga, determinannya tinggal yang ini. Tinggal perkalian dari diagonal-diagonalnya. Nah, padahal tadi nilai eigen lambda adalah yang memenuhi P lambda sama dengan 0. Jadi lambda yang memenuhi setengah, 2/3, dan min 1/4. Setengah, 2/3, dan min 1/4 ini adalah unsur dari diagonal itu sendiri. Jadi kalau matriksnya segitiga, atas atau bawah sama saja, lambdanya langsung terlihat dia adalah unsur-unsur diagonal. Dan karena matriks diagonal termasuk matriks segitiga juga, jadi kalau kita punya matriks diagonal, misalnya A11, A22, A33, di sini 0, di sini 0. Ini juga sama, nilai eigennya pasti A11, A22, dan A33. Jadi matriks segitiga dan diagonal mudah untuk mencari nilai eigennya. Ada suatu teorema, ini persamaan berikut ekivalen. Jadi kalau satu berlaku di antara 4 ini, maka 4-4-nya berlaku. A-nya matriks persegi N kali N. Lambda adalah nilai eigen dari A. Lambda adalah solusi dari persamaan karakteristik determinan lambda I min A sama dengan 0. Sistem dari ini, lambda I min A kali X sama dengan 0, memiliki solusi non-trivial, yaitu solusi X tidak 0. Dan X ini adalah vektor eigen. Jadi, ada vektor X sehingga AX sama dengan lambda X. Karena X-nya sendiri yang ini, solusi dari yang C ini adalah vektor eigen. Dan definisi vektor eigen adalah saat dia dikalikan dengan A, hasilnya adalah lambda kali X. Jadi ini keempat persamaan ini sama artinya. Nah, lalu kita akan mencari basis bagi ruang eigen. Ruang eigen ini adalah ruang vektor yang isinya adalah vektor-vektor eigen. Jadi vektor eigen itu untuk setiap lambda, AX sama dengan lambda X, vektor eigen yang berkorespondensi dengan lambda itu sebenarnya nggak tunggal. Jadi dia ada tak hingga, makanya dia membentuk ruang vektor, dan dia membentuk ruang vektor, dan ruang vektor itu memiliki basis. Nah, kita cari basisnya. Jadi kita cari vektor yang bisa menjadi basis bagi ruang eigennya. Contohnya, yang kecil dulu, min 1, 2, 3, 0. Kita cari persamaan karakteristiknya. Jadi dia lambda plus 1, min 2, min 3 lambda. Determinannya adalah ini. Kita buka jadi seperti ini, dan ini lumayan mudah untuk dicari lambdanya. Jadi dia punya 2 lambda, 2 dan min 3. Nah, seandainya misalkan X bar, X1, X2 itu adalah vektor eigen dari A yang berkorespondensi dengan lambda. Maka harus memenuhi ini dari sifat yang tadi. Nah, masukkan ke persamaan lambda I min A tadi ini, kita kalikan dengan X1, X2, hasilnya harus vektor 0, 0. Lalu kita punya lambdanya 2 dan min 3. Kita masukkan dulu yang 2. Yang 2 maka hasilnya ini 3, min 3, min 2, dan 2. Di sini 3, min 3, min 2, min 2, dan 2. Nah, ini jadi SPL homogen ya. Dan kita bisa cari solusinya dengan eliminasi Gauss. Dan hasilnya dia pasti parameter. Karena tadi determinannya 0, hasilnya pasti parameter, dan nanti
Dimisalkan misalnya X2-nya T, akan ketemu bahwa X1 harus sama dengan X2, sehingga X1 juga sama dengan T. Jadi X1, X2 yang merupakan vektor eigen tadi, bisa ditulis sebagai T dan T. T-nya keluar, dalamnya 1 dan 1. Nah, 1 dan 1 ini adalah basis ruang eigen untuk lambda sama dengan 2. Jadi, kita harus memisahkan dulu parameternya keluar, dan yang di dalamnya, yang nilainya sudah konstanta sekarang, 1 dan 1, dua-duanya konstanta ya, dia merupakan basisnya. Ini basisnya. Basisnya cuma 1 di sini. Nah, silakan. Tadi lambdanya ada 2 dan min 3. Silakan untuk min 3 dicari basis ruang eigennya dan dikasih clue di buku bahwa dia minus 3/2, 1. Jadi, perhitungan kalian harus menghasilkan nilai ini. Ilustrasinya, jadi di sini kita punya yang satu adalah diwakili oleh 1, 1. Yang tadi T kali 1, 1. T kali 1, 1 berarti T-nya kan tadi parameter, jadi dia sebarang bilangan real. T kali 1, 1 berarti semua vektor yang merupakan kelipatan dari 1, 1. Kelipatan dari 1, 1 ada di garis yang melalui 1, 1 dan 0,0. Jadi, ruang eigen untuk ini adalah garis L1 ini. Dan ruang eigen untuk yang minus 3, dia adalah yang ini. Jadi dua-duanya garis. Kenapa garis bentuknya? Karena cuma diwakili oleh, di basisnya cuma ada satu vektor, 1, 1 di sini, dan untuk yang kedua, min 3/2, 1. Maka hasilnya adalah garis lurus, dan semua vektor yang ada di sini, jika dikalikan dengan A, hasilnya 2 kalinya. Jadi 1, 1 tadi, jika dikalikan dengan A kali 1, 1, dia hasilnya akan 2 kali 1, 1. Lalu kalau kita ambil vektor lagi di sini, sebarang, yang kelipatan 1, 1 misalnya, ambil saja 5, 5. Atau minus 5, minus 5. Dia hasilnya akan sama dengan 2 kali minus 5, minus 5. Karena dia berada di ruang eigen yang berkorespondensi dengan lambda sama dengan 2. Itu artinya dari ruang eigen. Nah, sekarang untuk yang 3 kali 3. Sama dengan kita cari determinan lambda I min A. Nah, kalau kita mencari dengan metode ini, metode panah, jadi misalnya di sini, kalau bisa jangan langsung, tadi kan kita punya P persamaan karakteristiknya langsung berbentuk lambda pangkat n, bla 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 begitu. Tetapi di sini kita punya dari persamaan dari polinom ini nanti kita akan mencari akarnya. Jadi ini akan kita kurung-kurung lagi. Jadi kalau bisa kurung ini tidak langsung dibuka. Jadi nilai ini kita dapatkan dari sini. Kita dapatkan dari sini. Lambda min 2, lambda min 3, sisanya 0 semua, dan dikurangi yang ini, minus 2, lambda min 2. Sisanya 0 juga. Nah, dari sini kita tidak langsung buka dulu. Kenapa? Karena kita punya
di sini ada lambda min 2, dan di sini ada lambda min 2. Jadi lambda min 2-nya bisa kita keluarkan, sisa di dalamnya tinggal lambda kali lambda min 3 dari sini, dan plus 2. Nah, di dalamnya kita bisa buka dia lambda kuadrat min 3 lambda plus 2, dan itu kalau kita buka, ini menjadi lambda min 2 kali lambda min 1. Hasilnya jadinya lambda min 2-nya ada 2 kali, ini dan ini. Jadi lambda min 2 kuadrat dikali lambda min 1. Jadi, waktu kita menghasilkan determinan ini, kalau misalnya ada faktor yang sama, kita keluarkan dulu sehingga pemfaktoran dari persamaan karakteristiknya, atau dari polinom karakteristiknya itu lebih mudah. Karena kalau kita buka langsung menjadi bentuk yang lambda pangkat 3 bla bla bla, nanti kita masih perlu mencoba-coba dengan metode Horner. Jadi lebih lama. Nah, mungkin juga terjadi persamaannya ada kuadratnya. Jadi akarnya sebenarnya double dia. Jadi sebenarnya akarnya ada 1, 2, dan 2, tetapi kita tulis yang berbeda saja. 1 dan 2. 2-nya ditulis 1 kali. Lalu dengan cara yang sama, kalau sekarang A-nya 3 kali 3, vektor eigennya panjangnya 3. Jika dia adalah vektor eigen yang berkorespondensi dengan lambda, maka memenuhi ini. Yang sebelah kiri ini adalah matriks ini yang sudah dicoret-coret. Matriks ini lambda I min A. Jadi ini lambda I min A kali X sama dengan 0. Jadi kita masukkan saat lambda sama dengan 2. Hasilnya akan seperti ini. Dia jadi 2, diagonalnya jadi 2, 0, dan min 1. Lalu, ini jadi SPL homogen lagi. Dan kita temukan dia parameternya membutuhkan 2 parameter. Persamaan parameternya membutuhkan S dan T. X3-nya S, X2-nya T, dan X1-nya akan ketemu dia minus dari X3, jadi dia min S. Jadi X bar tadi X1, X2, X3 bisa kita tulis sebagai minus S, T, dan S. Nah, kalau ada 2 parameter, kita pisahkan. Yang pertama parameternya S semua, yang kedua parameternya T semua. Lalu seperti biasa, S-nya dikeluarkan dan T-nya dikeluarkan. Yang tersisa di dalamnya ini adalah basis. Jadi sekarang basisnya ada 2 karena ada 2 parameter. Min 101 dan 010 ini adalah basis bagi ruang eigen A yang berkorespondensi dengan lambda sama dengan 2. Jadi basis bagi ruang eigen bisa lebih dari 1. Nah, untuk yang lambda sama dengan 1, tunjukkan bahwa basisnya adalah minus 2, 1, 1. Jadi basisnya cuma ada 1 di sini. Lalu ini teorema terakhir. Ada hubungan antara nilai eigen dengan inverse matriks, yaitu matriks persegi A, dia punya inverse jika dan hanya jika nilai eigen dari A tidak 0. Jadi, tidak ada lambda yang sama dengan 0 untuk A. Lambda sama dengan 0 bukan merupakan nilai eigen dari A. Jika ini dipenuhi, maka A-nya punya inverse. Jadi, ini yang kita kumpulkan dari sebelumnya. Kalau A-nya matriks persegi, pernyataan berikut ekuivalen. A punya inverse, lalu persamaan homogen AX, SPL homogen AX sama dengan 0, hanya memiliki solusi trivial, yaitu X sama dengan 0. Lalu, kalau kita lakukan eliminasi Gauss-Jordan, hasilnya A akan menghasilkan
identitas yaitu IN. A bisa dinyatakan sebagai perkalian elementary matrix yaitu, kalau masih ingat, A berarti bisa ditulis sebagai E1, E2 elementary sampai misalnya ER. Bisa dinyatakan sebagai perkalian matriks-matriks elementer. Matriks elementer adalah matriks yang diperoleh dari 1 kali OBE matriks identitas. Lalu, seperti pernah ada di soal ujian juga, AX sama dengan B akan konsisten untuk sebarang B, untuk berapapun B, dan selain konsisten dia juga punya solusi tunggal, yaitu karena tadi A-nya invertible, kita bisa taruh, diingatkan kembali, kita bisa taruh AX sama dengan B, kita bisa taruh A inverse di depan. Jadi X adalah A inverse kali B. Jadi solusi X adalah tunggal, harus ini jawabannya. Lalu, ini sebenarnya masih banyak sifat-sifat lagi, tapi saya lewati. Saya tulis yang berhubungan dengan eigenvalue aja, yaitu lambda sama dengan 0 bukan eigenvalue dari A, bukan nilai eigen dari A. Jadi, A-nya punya inverse jika dan hanya jika lambda sama dengan 0 bukan nilai eigen dari A. Untuk tugas silakan kerjakan 5.1 dengan kelompok yang sama dengan soal yang tadi di perubahan basis.